warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rosanisa. Saya dari kelas S2G yang akan melakukan social experiment. Nisa, di sini aku mau nanya nih sama kamu. Kira-kira kamu tahu nggak sih bullying atau perundungan itu gimana menurut kamu? Menurut saya ya, kalau perundungan itu kayak misalkan tindakan kasar sih, kayak misalkan main fisik, memukul, atau enggak dikatain gitu kan, yang kasar-kasar udah pokoknya. Lu tahu nggak sih istilah bullying itu atau perundungan itu kayak gimana menurut lu? Bullying nggak terlalu tahu pasti, cuman yang setahu saya bullying itu kayak melakukan tindakan misal mengejek atau melakukan tindakan fisik yang kurang lebih melukai atau menyakiti perasaan orang, baik secara fisik maupun secara verbal. Itu mau wawancara boleh? Mau nanya, tahu nggak sih istilah tentang bullying atau perundungan itu gimana? Bullying bukan atau bullying tahu. Menurut Pak Boy, perundungan atau bullying itu kayak gimana? Iya, kalau dulu tuh apa namanya, dikatain jeng-jengan, jejek kayak gitu kan, masalah fisik atau Mas aku wawancara boleh? iya. Mas tahu nggak sih tahu nggak sih istilah bullying atau perundungan itu gimana? Tahu itu kayak ejekan waktu sekolah ya gitu ya. Ya ini ya maksudnya kayak ngucilin temen ya gitu ya. Maka kita mental juga kena gitu. Kita malu sendiri. Tadi kan tahu nggak sih tahu istilah perundungan atau bullying itu tahu nggak sih? Ketika bullying atau perundungan itu apa sih? Apa ya? Lebih kayak memojokkan satu orang aja sih. Mulai dari yang satu orang nggak suka, terus akhirnya berkelompok jadi nggak suka sama satu orang terus. Kalau di Will ya. Will pernah nggak sih jadi korban bullying atau pernah merasakan perundungan? Enggak. Pernah nggak sih jadi korban bullying di sekolah ataupun tempat yang lain gitu? Kalau bullying di sekolah sih nggak pernah ya, kalau di tongkrongan gitu. Kalau jadi korban bullying itu pernah atau mungkin tahu rasanya gimana jadi yang pernah jadi korban perundungan? Korban atau jadi kerudung aku nggak pernah. Boleh tahu nggak jenis bullying yang pernah terjadi itu apa sama diri sendiri atau mungkin lingkungan sekitar? Kalau di lingkungan sekolah ya dulu ya, kayak verbal, kayak fisik gitu. Pernah terjadi atau sama teman lu? Ya paling banyak sih dijauhi, temen gue juga dijauhi tuh guys. Menurut saya pernah sih anaknya di apa perundungan gitu ya, akhirnya dia keluar dari sekolah gara-gara ya itu sering diejek-ejek gitu. Jadi akhirnya dia keluar dari sekolah jadi homeschooling. Ketika kalau misalnya ada kejadian bullying atau korban bullying yang terjadi di depan mata, itu tanggapan atau reaksi ketika tuh harus apa atau bagaimana? Kalau misalnya lingkungan keluarga atau teman ada yang kayak gitu, mungkin aku bantu kali ya, bantu kayak ngasih saran atau nanya ke orang yang ngebully. Cuman kalau misalnya ketemu di jalan atau kayak gimana, kayak aku nggak bakal ikut campur sih. Kalau nggak ada sangkut pautnya sama Kalau nggak ada itu sama kita keluarga, gitu ya. kayak terlalu ikut campur banget. Keluarga atau di lingkungan teman, apa tanggapan atau sikap yang bakal atau lu berikan kalau ada terjadi di depan kita? Lebih ke ditegur aja sih, itu kan tindakannya udah nggak baik kan, lebih dikasih tahu aja baiknya gimana, gini gitu kan. Jadi jangan kita udah ngelihat terus kita diem aja, kita nggak ada tindakan apa gitu kan. Terus juga lebih ke bangun suasananya tuh lebih hangat aja, biar lingkungan sekolah juga lebih kayak damai gitu kan, nggak ada yang ribut sana sini.
kira-kira kalau melihat pelaku yang sedang merundung orang lain di depan mata Anda sendiri, itu kira-kira apa tindakan yang harus dilakukan jika ada di depan mata sendiri? Paling di ini ya, ditegur aja ya. Ditegur aja. Kalau seandainya nih di suatu tempat gitu Mbak Ayu melihat bullying terjadi di depan mata sendiri, kira-kira tindakan atau sikap Mbak Ayu itu gimana? Yang saya lakukan paling memberitahu kalau tindakan tersebut sebenarnya kurang baik ya. Aku mau kasih tahu sedikit boleh ya? Jadi bullying itu tuh suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, emosional, atau psikologis itu. Jadi sampai kayak bisa terbilang gitu. Nah, biasanya tuh bullying itu dilakukan oleh perorangan atau kelompokan. Biasanya sih kelompokan ya, melakukan bullying itu ada dampak negatifnya nih yang bakal terjadi, itu ketakutan untuk bersekolah atau beraktivitas lainnya gitu. Terus yang kedua tuh ada gangguan mental, hilangnya kepercayaan diri, depresi, serta bahkan sampai bunuh diri gitu. Nah, makanya jika terjadi bullying di sekolah ataupun di tempat lain, kamu tuh gak usah takut buat melaporkan gitu, karena jika kamu berani, tandanya tuh kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan korban-korban bullying yang lainnya lagi. Dan lu tau gak sih ternyata udah 41% bullying itu terjadi menurut Pika ya di tahun 2018. 41% bullying terjadi di sekolah Indonesia, dan Indonesia tuh masuk peringkat 5 yang sering terjadi bullying. Banyak ya Iya, cukup. Terus dampak-dampaknya itu ada trauma psikologis, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan motivasi dan tujuan, serta tidak mau bersosialisasi dan sebagainya. Jadi emang bullying itu emang dampaknya tuh berasa banget, apalagi kalau yang kita tuh masih remaja atau teenager kayak gitu kan. Pasti nanti banyak bakal berpengaruh lagi sama tumbuh kembang kita ke dewasanya nanti. Misalnya nanti dewasa kita bakal jadi pendiam dan sebagainya gitu. Yang merasa bullying itu pun juga kayak mereka nggak nyadar kalau dirinya tuh ngebullying, cuma ngomongnya kayak cuma gitu doang gitu kak, cuma gitu doang masa baper, tapi ternyata itu dampaknya tuh besar banget bagi kita. jadi kita nggak tahu ya. Iya, jadi emang bullying itu emang sebaiknya harus dihindari ya, apalagi jangan cuma kayak masih anak-anak terus kayak aja gitu, kok Hati-hati baper dalam gitu. berbicara, karena kan kita tahu. Dan sekarang pun juga kita kalau mau mengaduin bullying nih, pemerintah udah nyediain platform itu, bisa datang ke tempat-tempat psikologis yang seperti puskesmas, itu juga udah bisa pakai BPJS dan lain-lainnya. Oke, yang terakhir. Namanya aku mau ngasih sedikit penjelasan tentang bullying. Nah, bullying itu sendiri itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang menyakiti secara fisik ya, seperti yang Mbak Yu bilang tadi pertama gitu. Lalu ada dampak negatifnya nih kalau misalnya kita sebagai korban atau pelaku bullying gitu. Ketakutan kita untuk bersekolah, untuk beraktivitas itu ada, karena nanti kita merasa takut untuk ketemu orang yang membuli kita gitu. Lalu gangguan mental, kehilangan kepercayaan diri, depresi, serta bisa sampai bunuh diri. Nah, makanya nih kalau misalnya bullying itu jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang benar. Kalau misalnya berani, tandanya kamu menyelamatkan diri sendiri dan korban bullying lainnya gitu. Pembeli. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, yuk seblak Yuli. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah ada lagi.